Baik, selamat siang. Uh, Sebelum saya menjelaskan materi tentang hakikat filsafat dan tokoh pendidikan kontemporer, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Julin Ramose, kelas B, semester 4, Prodi Pendidikan Guru SD. Baik, kita akan memulai materi. Yang pertama, hakikat filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philia, philein, of, love of, dan sophia atau sophos, wisdom. Oleh karena itu, secara etimologis, filsafat artinya cinta atau mencintai akan kebijakan. Karakteristik filsafat adalah karakteristik filsafat adalah 1. Filsafat adalah berpikir secara kritis dan radikal. 2. Filsafat adalah berpikir dalam bentuk yang sistematis. 3. Filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut atau koheren. 4. Filsafat adalah berpikir secara rasional dan konseptual. 5. Filsafat bersifat komprehensif. Objek filsafat. Ada 2 objek filsafat, yaitu objek filsafat secara material dan objek filsafat secara formal. Yang berikut sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, sebagai pengetahuan yang lain, filsafat telah mengalami perkembangan yang pesat yang ditandai dengan macam-macam aliran dan cabang-cabang, yaitu pertama, aliran filsafat. Aliran filsafat yaitu realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Sedangkan cabang-cabang filsafat yaitu metafisika, epiteomologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, filsafat politik. Baik, kita akan masuk di dalam hakikat filsafat pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana oleh terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk memajukan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Pengertian pendidikan secara etologi atau asal-usul kata pendidikan dalam bahasa Inggris adalah disebut dengan education, atau bahasa Latin pendidikan disebut dengan educam, yang tersusun dari 2 kata yaitu e dan d, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, dengan d berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri atau kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Filsafat. Filsafat dipandang sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi sehingga saat ini baik dalam ilmu sosial maupun ilmu alam. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat adalah kajian masalah mendasarkan dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat pendidikan merupakan ilmu tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia dengan berpikir kritis yang dijabarkan menjadi konsep dasar. Lebih tepatnya, filsafat tidak melakukan eksperimen, melainkan berusaha untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusinya. Akhirnya terjadi proses dialektika yang memerlukan logika dan bahasa yang masuk akal. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan menurut beberapa ahli di sini dari Ali Hasan Sadilin mengatakan bahwa filsafat merupakan asal kata dari cinta dan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu, pengetahuan atau kebenaran, suka pada hikmat dan kebijakan. Kedua dari para ahli, Harold Titus menemukan pengertian filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpul sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dalam alam yang biasanya diterima secara kritis. Kedua, filsafat yaitu suatu proses kritik dan atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapat gambaran atau keseluruhan. Keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problem yang berlangsung mendapatkan perhatian manusia dicari dari jawabannya secara ahli filsafat. Menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logis bebas dogma serta agama dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Yang kelima, menurut Al-Shaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur atau menjelaskan dan memandukan proses pendidikan. Arti filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan makna-makna yang diupayakan untuk tercapai. Keenam, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju habitat manusia. Menurut Thompson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasi. Ia tidak hanya melihat tujuan, metode atau alat-alatnya, tetapi juga dengan sama hal yang dimaksud keseluruhan masalah yang dipikirkan
tersebut merupakan suatu upaya untuk menemukan hakikat masalah, sedangkan suatu hakikat itu dapat dibakukan melalui proses kompromi. Berikut tentang tokoh-tokoh pendidikan kontemporer. Yang satu, Paula Freire. Paula dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife di Brasil, namun ia mengalami langsung kemiskinan dan kelaparan pada masa dewasa. Depresi besar 1929, suatu pengalaman yang membentuk kepribadian terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Paula mulai belajar di Universitas Reis pada 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaiknya ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah, mengajar bahasa Portugis. Pada 1944, ia menikah dengan Elsa Mai, seorang rekan gurunya. Mereka berdua bekerja sama selama hidupnya, sementara istrinya juga membesarkan kelima anak mereka. Ia merupakan seorang pemikir yang dikenal dengan gagasan-gagasan yang terutama masalah pendidikan kaum tertindas. Pemikiran ini memberikan sumbangsi yang besar bagi perbaikan sistem pendidikan pada masa pun sampai sekarang. Gagasan Paula sebenarnya bukanlah gagasan yang benar-benar baru. Dia mengakui bahwa gagasannya adalah akumulasi dari pemikiran-pemikiran pendahulu seperti Sartre, Martin Luther King, C. Mao, dan lain-lain. Bagi dia manusia adalah penguasa atas dirinya, dan karena itu fitrah manusia adalah menjadi merdeka, menjadi bebas. Ini merupakan tujuan akhir dari upaya humanismenya Paula. Kebebasan dari situasi yang menindas. Begitupun dalam suatu proses pendidikan haruslah ada kebebasan dan penyabaran bagi peserta didik. Tokoh yang kedua, Maria Montessori, seorang dokter wanita Italia pertama. Montessori lahir di Cairafle, sebuah provinsi kecil di Ancona, Italia pada tahun 1870. Reputasinya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran. Dia bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Pekerjaan tersebut menyebabkan dia berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental. Pemikiran Montessori yang berkaitan dengan anak cacat di daerah-daerahnya kumuh Roma pada tahun 1907. Lingkungan
diatur demikian rupa dengan dapat digunakan oleh anak-anak cacat mental di bawah 5 tahun. Adapun prinsip-prinsip yang diyakini oleh Maria Montessori yaitu: pertama, menghargai anak. Setiap anak itu unik, sehingga pendidikan memberikan pelayanan harus secara individual. Anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pendidik harus menghargai anak sebagai individu yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, absorben atau pemikiran yang cepat menyerap. Informasi yang masuk melalui indera anak dapat cepat terserap ke dalam otak. Daya serap otak anak dapat diibaratkan seperti sebuah spons yang cepat menyerap air. Untuk itu, pendidik hendaknya jangan salah mendalam memberikan konsep-konsep pada anak. Ketiga, sensitif periode atau masa peka. Masa peka dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu tertentu. Tokoh ketiga, baik kita masuk tokoh ketiga, yaitu Pestalozzi. Sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran, misalnya guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Sangat menekankan pada pengembangan aspek sosial sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan sosial akan berkembang jika pendidikan dimulai dengan pendidikan keluarga yang baik. Peran utama pendidikan sangat ditekankan pada ibunya yang dapat memberikan sendi-sendi dalam pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama. Pandangan dasar Pestalozzi yang pertama menekankan pada pengamatan alam. Namun jika pengertian tersebut dapat didasari pengamatan, maka akan menjadi suatu pengertian yang kosong atau abstrak. Penemu yang keempat atau tokoh pendidikan yang keempat, Friedrich August Froebel. Froebel merupakan salah seorang tokoh pendidik anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau modern. Dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak, walaupun ia banyak mempelajari visi pendidikan Pestalozzi, namun Froebel banyak memberikan kritik pada sekolah Pestalozzi, terutama dari segi kekurangannya keterpaduan model pelaksanaan pembelajaran. Froebel lahir tahun 1782 di Jerman. Pola pendidikan yang demokrasi yang dikembangkannya banyak menimbulkan konfrontasi dengan pihak pemerintah sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Pada tahun 1840, untuk merealisasi cita-citanya, Froebel meresmikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Kindergarten. Walaupun banyak tantangan atau penutupan lembaga pendidikan, tidak membuat Froebel patah semangat sehingga ia berminat untuk mengembangkan cita-citanya tersebut di Amerika. Namun sebelumnya cita-cita tersebut ia meninggalkan tahun 1852. Pandangan dasar dari Froebel adalah
mengembangkan otak aktivitas merupakan prinsip utama. Anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang produktif. Yang kelima, John Dewey. Secara garis besar pemikiran filsafat John Dewey terdapat dalam konsepsi yang dibangun dan dijuangkan ke dalam wacana-wacana yang dapat dipahami secara mudah oleh kalangan awam atau umum. John Dewey mewarnai gagasannya secara konstruksi dan dinamis melalui fenomena-fenomena hidup dan maknanya yang dituangkan dalam berbagai konsep filosof yang memiliki relevansi kental dengan situasi saat ini. Dalam bagian ini akan dikemukakan pemikiran filsafat John Dewey yang menurut Heinemann 1996 bahwa terdapat 4 konsep fundamental dalam pemikiran filsafat John Dewey, dan ini pula yang nanti sangat mewarnai pemikirannya dalam bidang pendidikan, yaitu pengalaman, pertumbuhan, transaksi, dan inquiry atau penyidikan. Pada dasarnya, John Dewey adalah seorang filosof yang berpandangan bahwa realitas ini dibangun melalui tindakan akal budi berdasarkan ingatan kita akan pengalaman masa lalu. Akal budi menggunakan ingatan ini sebagai cara atau alat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Nilai sesuatu yang baru itu bisa ditemukan melalui sebuah tindakan eksperimental atas apa yang kita lakukan dan perbuat. Akal budi yang dilihat sebagai cara atau alat ini yang menjadi Dewey sebagai seorang filsuf instrumentalis. Melalui cara berpikir yang demikian, Dewey berusaha mengaplikasikan dalam bidang pendidikan. Sumbangan Dewey pada pendidikan terkenal dengan nama pendidikan yang berpusat pada anak. Meskipun demikian, pemikiran Dewey dalam pendidikan ternyata memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penekanan Dewey terhadap akal budi setiap alat dan sarana untuk mencapai kehidupan personal dan masyarakat yang lebih didasarkan pada pengalaman sebagai pengetahuan masa lalu. Ini mengakibatkan mana dan tujuan hidup seorang masyarakat, bukan masyarakat kehilangan dasarnya. Mengapa? Karena usaha menunjukkan tujuan yang tertara dengan baik kehilangan dasar rasional. Pemahaman ini menghantar pada kekurangan. Terus kekurangan yang kedua, yakni bagaimana cara pendidik berpikir di sini sebagai orang dewasa dinilai tujuan makna berinkarnasi di dalam mereka. Kesulitan ini terjadi karena masyarakat terus berevolusi ke arah bentuk yang lebih baik. Bentuk ini disebut Dewey sebagai masyarakat yang demokratis. Yang tokoh yang keenam, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menuntun kodratnya tersebut. Jika anak memiliki kodratnya yang baik, maka tugas pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, ia akan lebih baik jika dibantu melalui pendidikan.
Kontrak dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama yang lain. Untuk rentang usia dalam pendidikan dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa kanak-kanak usia 1 sampai 7 tahun. Yang kedua, masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran usia 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga, masa sosial periode atau keterbentukan budi pekerti usia 17 sampai 21 tahun. Sekian materi dari Hakikat Filsafat dan Tokoh Pendidikan Kontemporer. Shalom, terima kasih.